Selamat sore Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kabar semuanya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, baik gitu ya. Nah, pada sore hari ini Bapak Ibu, saya akan sharing gitu ya terkait bagaimana membangun brand di era digital gitu ya. Ini yang saya akan sharingkan pada sore hari ini. Nah, ini layar mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke, sebentar. Suara saya clear ya, Mas Saiful ya. Halo? Ya, sangat jelas, Pak. Silakan. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini saya akan sharing mengenai strategi membangun brand yang kuat di era digital saat ini gitu ya. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu, nama saya Tri Raharjo, Bapak Ibu. Jadi saya selaku CEO Trust Info Indonesia dan juga chairman dari komunitas yang kita bangun namanya adalah Indonesia Brand Community, Bapak Ibu. Sebelumnya saya juga menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia, Bapak Ibu, periode 2019-2023. Dan saya sekarang masih studi program doktoral di Sekolah Bisnis IPB University. Nah, bicara mengenai brand, Bapak Ibu, banyak yang menarik gitu ya untuk kita gali. Nah, Trust Co sendiri gitu ya, dalam setiap tahun melakukan berbagai rangkaian riset gitu ya, Bapak Ibu. Salah satunya adalah riset terkait tentang popularitas brand di ranah digital. Jadi kita setiap tahun melakukan riset sekitar 750 kategori produk atau jasa di Indonesia. Nah, bagaimana mereka bisa unggul bersaing dengan brand lainnya ini menjadi hal yang tentunya sangat menarik untuk kita gali dan kita bahas gitu ya Bapak Ibu. Nah, bicara mengenai persaingan gitu ya Bapak Ibu, persaingan bisnis tentunya sesuatu hal yang jamak gitu ya. Memang ketika kita mengembangkan bisnis tentunya banyak sekali kompetitor di kategori produk yang kita miliki gitu ya. Bahkan di dalam satu kategori produk persaingannya bisa 10 brand gitu ya, ada juga yang 30 brand, bahkan ada yang juga sampai 40-an brand di kategori yang sama. Ketika kategori tersebut memang memiliki potensi yang besar atau potensi yang tinggi gitu ya. Nah, ketika persaingan bisnis terjadi, tentunya bagaimana membuat produk atau layanan kita dibeli atau dipilih oleh konsumen menjadi suatu challenge atau suatu tantangan tersendiri gitu ya buat para pelaku bisnis gitu ya. Nah, membuat beda dari kompetitor ini menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan supaya produk yang kita miliki bisa dipilih oleh konsumen. Nah, bicara mengenai brand, Bapak Ibu, bicara mengenai brand, kalau produk itu menurut Walter Lander gitu ya, product are made in the factory, but brand are created in the mind. Nah, ketika produk diproduksi di pabrik kah atau di workshop kah atau di sarana tertentu, tapi ketika brand adalah di benak konsumen kita, di pikiran konsumen kita, sehingga kita harus membangunnya dengan optimal. Kenapa? Karena bicara membangun brand ini bukan hanya sekedar nama atau logo, tapi adalah melainkan persepsi atau pengalaman konsumen kita atau seseorang ketika membeli produk atau jasa yang kita miliki gitu ya. Nah, ketika kita membeli suatu produk contoh di brand resto cepat saji seperti KFC, McDonald's gitu ya. Tentunya kita punya experience yang berbeda-beda gitu ya. Nah, rasa KFC dengan McDonald's pun berbeda gitu ya. Sehingga ketika konsumen melihat bahwa produk atau jasa yang kita jual memiliki kualitas dari sisi produk yang kita rasakan, dia akan berpotensi kembali membeli produk tersebut gitu ya. Dia akan repeat. Nah, itu yang menjadi poin penting. Nah, ketika setiap perusahaan tentunya membuat suatu produk memiliki keunikan masing-masing, kekhasan masing-masing gitu ya. Ada suatu keunggulan masing-masing. Ada punya unique selling point masing-masing. Sehingga kenapa? Supaya mereka bisa kompetitif di market gitu ya. Supaya berbeda. Nah, sehingga ketika orang sudah membeli produk atau layanan kita, experience-nya bagus gitu ya, dan juga secara price sangat kompetitif gitu ya,
mereka akan cenderung lebih percaya gitu ya. Sehingga tingkat loyalitas dari sebuah brand itu yang kita harapkan gitu ya. Mereka akan kembali lagi membeli produk atau layanan yang kita miliki gitu ya. Nah, brand adalah bicara tentang persepsi dan pengalaman konsumen ketika membeli suatu produk atau jasa. Nah, ini menarik gitu ya. Nah, ketika pengalaman tersebut tentunya kita sebagai pengelola brand harus terus berupaya supaya brand kita itu tetap diminati gitu ya. Nah, saya akan melihat dari sisi konsep brand tersebut terlebih dahulu gitu ya Bapak Ibu. Nah, menurut Kotler dan Armstrong Bapak Ibu, bahwa merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau rancangan atau kombinasi dari hal tersebut gitu ya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakan dari produk pesaing. Nah, di sini ada statement membedakan. Nah, artinya apa? Untuk membedakan antara brand satu dengan brand yang lain, di antara kompetitor sejenis di kategori produk yang kita miliki, apa yang paling kuat, paling menonjol, yang paling diingat, paling khas di mata konsumen. Ini menjadi daya menarik tersendiri yang kita perlu perhatikan gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena bicara brand atau bicara merek tidak hanya sekedar nama atau simbol. Kalau nama atau simbol tapi tidak memberikan dampak, itu berarti brand kita ya belum kuat gitu ya. Tapi begitu diletakkan sebuah nama, kenapa begitu buka Alfamart, Indomaret gitu ya, langsung rame misalkan. Artinya nama itu sudah punya makna, punya daya tarik konsumen untuk datang, untuk membeli. Nah, ketika konsumen sudah mengenal produk atau layanan kita, apalagi mereka sudah biasa membeli produk atau layanan kita dan mereka puas, mereka akan repeat. Nah, ini menjadi satu kekuatan dari sebuah brand. Nah, brand atau ini juga menjadi suatu relationship antara perusahaan dengan pelanggan. Karena mereka bisa membedakan mana perusahaan A dengan perusahaan B, produk A dengan produk B, ya melalui brandnya. Nah, ini juga ketika konsumen sudah melakukan pembelian, ya mereka pasti akan punya persepsi masing-masing gitu ya, punya perasaan masing-masing. Terlebih untuk produk-produk kulineri gitu. Ini sudah pasti sangat kualitasnya sangat perlu dijaga, apalagi dari sisi rasa. Ketika rasa berubah pun mereka juga akan merasakan gitu ya. Nah, ini menjadi satu kekuatan sehingga konsep dari pengembangan brand tentunya harus membangun relationship dengan konsumen kita. Karena apa? Karena brand ada di benak mereka, ada di pikiran mereka gitu ya. Nah, ini yang kita harus lakukan. Nah, bicara branding adalah is the art of differentiation. Jadi bagaimana membuat brand kita berbeda dari produk kompetitor gitu ya. Nah, bagaimana brand kita lebih stand out dibanding kompetitor. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu kita kaji dalam praktek kesehariannya gitu ya, dalam praktek keseharian. Bahkan kita mesti melakukan mapping gitu ya, di antara kompetitor kita melakukan SWOT analysis gitu ya, baik mulai dari sisi packagingnya, price-nya gitu ya, secara quality produknya, bahkan dari sisi bagaimana dia mendeliver pada konsumennya dan lain sebagainya, kita perlu lihat. Kenapa? Karena kita harus punya suatu keunggulan kompetitif yang kuat gitu supaya konsumen kita tetap mengetahui kekuatan dari brand yang kita miliki gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam konteks persaingan gitu ya, karena tadi saya bicara di resto cepat saji, coba kita lihat gitu ya, bagaimana brands yang sudah established sekalipun biasanya market leader atau pemain top 3 di kategorinya gitu ya, tetap ada pemain-pemain baru sebagai brand challengers. Nah, ketika brand challengers datang gitu ya, mereka melihat sebuah kompetisi dan mereka juga membuat sebuah diferensiasi. Ini salah satu contoh gitu ya. Ketika sudah ada McDonald, ada KFC gitu ya, dengan punya keunggulan masing-masing gitu ya. Ternyata misalkan Richeese ketika masuk dengan produk yang dengan berlevel. Nah, artinya kenapa? Karena ternyata konsumen Indonesia banyak yang menyukai rasa pedas misalkan gitu ya. Artinya apa? Mereka melayani segmen tertentu, orang yang suka pedas. Bahkan gitu ya,
Ketika anak saya yang tidak suka pedas pun karena rasanya yang bagus gitu ya, dia bisa membeli produk dengan level 0 atau level 1 gitu ya. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik. Kenapa produk ini diluncurkan gitu ya? Satu, supaya membedakan dengan kompetitor. Yang kedua, tentunya memberikan solusi kepada orang-orang yang ingin rasa pedas dengan level tertentu. Artinya ada diferensiasi faktor yang dilakukan. Terlebih kalau secara jaringan atau secara outlet saya kira bisa bersaing gitu ya, bisa bersaing. Artinya apakah memungkinkan brand pendatang baru itu juga bisa mampu compete dengan brand yang sudah established? Saya kira sangat mungkin ketika kita membuat sebuah strategi yang tepat gitu ya, strategi yang tepat. Nah, bahkan strategi itu tidak hanya dilihat dari sisi produknya saja yang berbeda gitu ya, bahkan beberapa misalkan di place-nya atau tempatnya gitu ya, beberapa misalkan kalau kita lihat CFC kebanyakan misalkan di tempat-tempat seperti stasiun kereta api atau tempat-tempat wisata gitu ya. Ini kan punya strategi masing-masing sehingga tetap dibutuhkan gitu ya. Nah, terlebih era digital ini sekarang kita bisa mengakses produk dari berbagai tempat gitu atau berbagai channel gitu ya, baik secara offline atau online gitu ya, baik melalui Gojek atau GoFood gitu ya, atau GrabFood dan lain sebagainya. Jadi kemudahan konsumen dalam membeli suatu produk itu juga menjadi suatu perhatian gitu ya. Nah, biasanya memang perusahaan-perusahaan memetakan suatu persaingan biasanya mulai dari sisi produknya, price-nya, place-nya gitu ya, cara promosinya. Tentunya cara promosi apalagi sekarang sangat ketat ya, sangat kompetitif. Banyak yang sudah menggunakan influencer marketing di dalam strategi memenangkan hati konsumen. Nah, lalu apa yang menjadi bahan pertimbangan ketika konsumen memilih suatu produk atau layanan gitu ya? Nah, ini sebuah riset dari Kata Data Insight gitu ya. Nah, ketika konsumen membeli suatu produk, faktornya apa sih gitu ya? Ternyata memang harga masih mendominasi gitu ya. 75% dipengaruhi oleh harga. Sehingga competitive price menjadi suatu hal yang penting. Kenapa? Karena memang konsumen indikator paling kuatnya adalah memilih suatu brand tertentu. Salah satunya adalah karena harga. Meskipun ketika brand kita semakin kuat gitu ya, biasanya mereka cenderung gitu ya tidak bermain di level yang marginnya tipis gitu ya. Mereka biasanya punya margin yang relatif lebih tinggi dibanding dengan pendatang baru misalkan gitu ya. Yang kedua adalah kualitas. Nah, tetap ya, ketika kita membeli suatu produk pasti karena kualitasnya. Meskipun persepsi kualitas dari masing-masing pasar tentunya berbeda gitu ya. Masing-masing pasar berbeda. Tingkat kepuasan dari apakah di middle market atau di upper market atau di low market gitu ya. Tentunya ekspektasinya berbeda-beda gitu ya. Nah, tapi kualitas ini menjadi hal yang diperhatikan oleh konsumen ketika mereka sebelum membeli suatu produk gitu ya. Nah, selain itu juga adalah karena ada promo tertentu gitu ya. Nah, era sekarang saya kira lebih mudah konsumen mengakses berbagai informasi dari brand gitu ya, sehingga mereka dengan mudahnya membandingkan antara brand yang satu dengan brand yang lain. Terlebih di era online gitu ya, salah satu pertimbangan biasanya adalah review rating dari konsumen. Nah, kalau ratingnya jeblok gitu ya, kita punya outlet atau punya penjualan di marketplace gitu ya, ratingnya di bawah 4 misalkan, itu juga sudah nggak menarik lagi buat konsumen. Karena kalau di online bahkan rata-rata rating itu di angka 4,8 dari official store. Jadi kalau rating kita di 4,5 saya kira masih di bawah rata-rata gitu ya. Dia masih di bawah rata-rata, kecuali mungkin offline store agak berbeda ya. Jadi memang setiap penilaian konsumen kita perlu perhatikan. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh juga. Terlebih ketika kita misalkan ya berkunjung ke suatu daerah tertentu, misalkan ya ke suatu wilayah tertentu, ketika kita mencari suatu restoran atau suatu kuliner gitu, biasanya kita akan lakukan searching. Nah, ketika yang beli sudah lebih dari 500, ratingnya di atas 4 atau di atas 4,5 bahkan, saya kira itu kecenderungan gitu ya, kecenderungan kualitasnya juga bagus, dan memang orang menganggap bahwa
mereka sudah memiliki reputasi bagus, dan yang kedua brandnya memang sudah dikenal di wilayah tersebut. Itu salah satu contoh di era sekarang. Nah, brand juga sangat berpengaruh ya, karena memang 32,7% ini juga karena pengaruh brand juga gitu ya. Nah, termasuk kalau faktor lain ya seperti sertifikat halal dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa pertimbangan ketika konsumen dalam memilih suatu produk gitu ya, baik secara offline maupun secara online, Bapak Ibu. Nah, tantangannya adalah ketika kita baik yang sudah memulai bisnis atau gitu ya, atau yang baru akan menciptakan suatu brand atau suatu merek gitu ya. Apa sih yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah, di antara kompetisi yang ada biasanya memang ketika kita mau membuat suatu brand baru atau mungkin ketika menseleksi dari nama-nama ini penting. Nah, nama itu juga sangat berpengaruh biasanya untuk mengkomunikasikan brand kita kepada publik atau kepada masyarakat atau kepada target pasar yang kita bidik gitu ya. Nah, merek biasanya diharapkan gitu ya mudah diingat gitu ya. Nah, kalau merek Gojek gitu ya, kita dengan mudahnya gitu ya, apalagi mereka terasosiasi dengan produk atau layanan yang mereka jual gitu ya. Itu salah satu contoh. Misalkan merek Clear shampoo gitu ya. Nah, ini shampoo anti ketombe misalnya. Artinya satu mudah diingat, kedua relate dengan produk yang mereka jual gitu. Ini juga menjadi suatu hal yang memudahkan konsumen untuk mengingat terhadap merek atau brand yang kita miliki. Yang kedua mudah diucapkan. Jadi jangan sampai ribet juga gitu ya. Nah, ini juga bahkan anak-anak kecil ya kalau mau ngetes ya kita suruh anak kecil untuk ngomong terhadap merek yang kita miliki. Ketika nggak ribet berarti artinya mudah diucapkan oleh siapapun gitu ya. Nah, selain itu juga adalah memiliki makna atau memiliki arti. Jadi itu juga membuat ada sesuatu. Contoh ya brand Extra Joss gitu ya. Nah, artinya dia berharap ketika orang minum Extra Joss ya ada energi itu, ada energi tambahan sehingga lebih ekstra dan jadi joss gitu ya mungkin ya di dalam persepsi saya seperti itu. Jadi kalau artinya ketika kita membuat sebuah nama dari sebuah brand ini akan berpengaruh terhadap persepsi konsumen dan juga tingkat pengenalan konsumen terhadap merek yang kita miliki. Nah, kalau sekarang era sekarang relatif lebih mudah gitu ya. Apakah nama tersebut sudah dipakai oleh orang lain atau belum gitu ya. Biasanya kan kita bisa juga melakukan penelusuran. Nah, penelusuran kalau secara legal gitu ya, mungkin Bapak Ibu bisa akses di dgip.go.id. Di situ kita bisa cek apakah merek tertentu sudah dimiliki oleh orang lain atau belum gitu. Itu juga menjadi satu bahan pertimbangan ketika kita memutuskan nama tertentu. Atau Bapak Ibu juga bisa browsing gitu ya di mesin pencari atau di sosial media sebelum memutuskan memilih merek tertentu. Nah, selain itu juga sebaiknya merek yang kita miliki juga bisa dilindungi. Nah, di Indonesia ini Bapak Ibu ada 45 kelas gitu ya untuk pendaftaran merek gitu ya. Dari kelas 1 sampai kelas 45. Nah, kalau Bapak Ibu produknya makanan, minuman atau restoran, biasanya mendaftarkan di kelas 43. Tapi perlukah kita mendaftarkan di kelas lain gitu ya? Saya kira juga sangat penting supaya kita terlindungi. Jadi misalkan mau daftar di kelas misalkan teknologi karena kita punya website misalkan itu ya memungkinkan kita daftarkan gitu ya karena website sudah akan menjadi aset dari Bapak Ibu sekalian sehingga website Bapak itu bisa menjadi aset. Aset itu ya mereknya didaftarkan juga, itu juga sangat memungkinkan. Jadi banyak sekali para pelaku usaha sekarang mendaftarkan merek mereka tidak hanya di satu kelas tapi di beberapa kelas produk yang mereka akan kembangkan gitu ya. Nah, mereka kelas produk yang akan yang akan dikembangkan gitu ya. Supaya apa? Supaya orang lain tidak masuk gitu ya. Kenapa? Karena kalau orang lain masuk di kelas yang sama gitu ya dengan merek yang sama di kelas yang beda dengan merek yang sama itu berpotensi lolos. Kenapa? Karena prinsip hak pendaftaran merek adalah first to file sehingga kita harus hati-hati juga gitu ya. Ketika bisnis kita semakin berkembang ya kita harus memprotek di beberapa kelas supaya kita aman gitu ya.
Ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita perhatikan. Nah, apakah kita kelas barang atau kelas jasa gitu ya, atau kelas keduanya gitu ya. Jadi ya memungkinkan saja. Jadi buat Bapak Ibu ini menjadi suatu hal yang menurut saya sangat pokok gitu ya. Daftar merek kalau daftar langsung sekarang mungkin sekitar 1,8 gitu ya. Siapkan etiket merek atau KTP Bapak Ibu gitu ya. Sekarang bisa daftar secara online atau ya Bapak Ibu lewat konsultan gitu ya yang akan mengurus merek tersebut gitu ya supaya bisa didaftarkan. Nah ini rata-rata Bapak Ibu kebanyakan orang kadang lengahnya adalah ketika brandnya sudah dikenal gitu ya tiba-tiba di beberapa kelas tidak diprotek. Ini berpotensi orang lain atau kompetitor kita untuk mendaftarkan. Ini yang kritikal gitu ya. Saya pun pernah mengalami hal tersebut. Untungnya saya mengetahui dan saya susulkan pendaftaran merek di kelas yang sama dan saya memberikan lampiran bukti gitu. Saya keberatan terhadap pendaftaran orang lain tersebut. Nah, puji syukur dia tidak lolos dan saya yang lolos di kelas yang dia daftarkan karena saya susulkan. Nah, sehingga ini yang menjadi poin yang perlu dipertimbangkan. Nah, dalam membangun brand, Bapak Ibu, ada istilah dari David Aker adalah brand equity atau seperangkat aset atau liabilitas merek yang terkait nama simbol suatu merek yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh produk atau jasa kepada perusahaan maupun pelanggan. Jadi biasanya memang kalau brandnya punya citra positif, oke. Tapi begitu brandnya punya citra negatif, itu juga mengurangi nilai. Apalagi sekarang banyak case boycott misalkan gitu ya. Ini juga sangat berpengaruh gitu ya terhadap konsumen ketika pengambilan keputusan. Nah, brand equity menjadi satu kekuatan Bapak Ibu. Semakin brand equity-nya tinggi atau kuat, ya semakin bagus brand tersebut gitu ya. Semakin bagus. Artinya penerimaan pasarnya semakin baik gitu ya. Orang akan membeli suatu produk cenderung produk-produk yang mereka lebih dikenal oleh mereka daripada produk atau brand yang tidak dikenal gitu ya. Terlebih atau apalagi kalau mereka sudah punya experience berbelanja di outlet tersebut. Nah, ketika buka di daerah yang dekat Bapak Ibu gitu ya sudah pasti ada potensi itu Bapak Ibu juga membeli di bisnis yang sama atau di brand yang sama. Jadi punya kekuatan gitu ya. Kenapa jaringan waralaba salah satunya ini adalah satu kekuatan dari brand equity yang mereka miliki. Itu yang diduplikasi ke berbagai daerah. Bahkan kalau konsep licensing gitu ya, kalau kita brandnya sudah terkenal sekali gitu ya, apalagi kita bisa lisensikan, syaratnya adalah kita bisa contoh ketika merek kita sudah memiliki sertifikat dan memberikan izin kepada orang lain gitu ya untuk menggunakan merek kita, itu adalah izin lisensi gitu ya. Nah, ini kan sudah jamak gitu ya di tengah-tengah masyarakat itu model bisnis seperti itu sudah terjadi gitu ya, sudah banyak contohnya. Nah, ada beberapa elemen dalam membangun brand equity ya, Bapak Ibu. Satu adalah bagaimana brand kita dikenal oleh konsumen kita. Jadi yang disebut sebagai awareness atau brand awareness. Jadi kemampuan konsumen atau masyarakat mengenal tentang brand kita. Nah, kalau mereka belum kenal dengan brand kita, ya kita harus perkenalkan gitu ya. Nah, memperkenalkan sekarang di era digital tentunya lebih dimudahkan ya, karena konsumen bisa langsung akses gitu ya. Baik mereka akses melalui website, akses melalui sosial media, akses melalui YouTube, akses melalui marketplace gitu ya, atau melalui platform pembelian online misalnya, atau ya datang langsung ke outlet gitu ya. Itu salah satu sarana karena mereka mengenal brand kita ya dari berbagai channel gitu ya yang kita miliki. Yang kedua, ketika mereka baik sudah membeli atau belum gitu ya, mereka kan punya persepsi akan kualitas, jadi perceived quality. Jadi kesan kualitas di benak konsumen. Kalau sekarang mungkin kesan kualitas, kalau saya tadi kasih contoh gitu ya, ketika kita melakukan penelusuran, ketika kita mencari suatu restoran tertentu gitu ya, sekarang bisa searching saja gitu ya. Begitu searching, ratingnya bagus, misalnya 4,5 yang sudah transaksi ada 1.000 orang lebih, artinya ini brand sudah diterima oleh market. Jadi potensi saya akan lebih percaya itu kan tinggi. Begitu juga konsumen-konsumen yang lain, itu kan lebih tinggi. Jadi itu menjadi perceived quality yang baik untuk brand kita. Nah, terlebih
orang-orang yang sudah terbiasa transaksi sudah pasti dia akan percaya karena mereka sudah membeli produk atau layanan yang kita miliki. Nah, itu yang dilakukan. Nah, selain itu adalah tentunya adalah asosiasi merek atau pengalaman atau citra merek tersebut itu juga sangat berpengaruh. Jadi semakin citranya positif, baik, itu akan oke. Nah, kenapa banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan pendekatan konsumen itu? Salah satunya adalah mereka membuat kegiatan public relation mereka gitu ya, kepada masyarakat dengan berbagai konten pemberitaan, bahkan mereka sudah terjadwal gitu ya, baik di bulan Januari sampai Desember gitu ya, plan komunikasinya mereka sudah detailkan secara rinci, dan maksud dan tujuannya, KPI-nya gitu ya, terhadap setiap aktiviti yang mereka lakukan, mereka akan lakukan gitu. Sehingga dampak dari aktivitas komunikasi yang mereka lakukan diharapkan tadi awareness-nya meningkat. Nah, reputasinya meningkat gitu. Jadi orang akan lebih percaya gitu ya dengan brand yang lebih dikenal oleh mereka. Nah, keempat adalah loyalitas. Nah, ketika mereka sudah bertransaksi, nah akhir dari goals dari sebuah brand adalah loyalitas. Jadi ketika brandnya udah terkenal, biasanya konsumen datang sendiri gitu ya. Effort kita untuk menjual suatu produk atau layanan biasanya effortnya mungkin ya berbeda dengan brand yang baru, perlu extra effort gitu ya untuk mentarget atau mengclosingkan penjualan suatu produk. Tapi kalau brand yang terkenal relatif lebih mudah karena mereka sudah percaya gitu ya. Hingga konsumen datang. Nah, ketika konsumen datang itu tentunya semakin bagus gitu ya. Meskipun tetap promosinya tetap ada, kan tidak serta-merta gitu ya. Orang datang terus gitu ya. Tetap ada efek dari promosi yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian gitu ya, bagaimana membangun branding di era digital sekarang gitu ya. Nah, kalau saya sebagai pelaku dan juga sebagai pengamat gitu ya di bidang brand gitu ya, tentunya banyak sekali yang dilakukan oleh para pemain gitu ya, bagaimana memperkenalkan brandnya dan juga menghadirkan kemudahan buat konsumen untuk mengenal produk atau layanannya atau tentang brandnya. Nah, satu manfaat yang biasa dilakukan oleh para pelaku usaha biasanya satunya adalah search engine. Nah, mesin pencari ini menjadi menurut saya satu hal yang menarik untuk kita geluti, terlebih buat para brand challengers gitu ya, karena para market leader biasanya tidak terlalu fokus biasanya ketika mereka tidak agile terhadap perubahan. Tapi sekarang eranya sudah mulai berubah, mereka pun sudah mengalami adaptasi gitu ya. Tapi itu bisa menjadi suatu keunggulan yang Bapak Ibu bisa miliki gitu ya dibanding dengan kompetitor. Nah, membuat sebuah konten yang mudah diindeks oleh mesin pencari, apalagi di page one mesin pencari ini menjadi satu kekuatan. Bagaimana kita meriset kata kunci, bagaimana kita membuat konten SEO-nya, bagaimana konten yang kita miliki itu relate dengan produk atau layanan yang kita jual, bagaimana kita mengedukasi pasar melalui konten gitu ya. Itu bisa Bapak Ibu lakukan gitu ya. Dan ini Bapak Ibu bisa juga ukur gitu ya. Berapa yang dari activity SEO yang Bapak Ibu lakukan itu bisa mendorong terhadap traffic di website Bapak Ibu, atau mendorong traffic ke official store, atau mungkin bisa langsung ke sarana chat yang Bapak Ibu miliki. Nah, itu kita bisa lakukan pengukur. Nah, itu salah satu hal yang perlu kita cermati, karena memang tren sekarang berubah. Kalau dulu orang nanya terhadap suatu produk tertentu gitu ya, biasanya kan mereka menanya ke temannya atau word of mouth gitu ya. Tapi kalau sekarang tanyanya ke Mbah Google gitu ya. Nah, itu lebih memudahkan konsumen dalam mengakses berbagai informasi. Dengan akses berbagai informasi buat pemain baru sebenarnya ini menjadi satu kemudahan ya. Kenapa? Karena kalau dulu kita untuk mengiklankan suatu produk gitu ya, kita perlu biaya yang mahal. Tapi kalau sekarang dengan dana yang ya masuk gitu ya, itu kita dengan dana yang tidak terlalu tinggi kita sudah bisa melakukan campaign terhadap produk atau layanan yang kita miliki. Nah, official website saya kira menjadi satu poin penting juga, bagaimana website kita lebih user friendly kepada konsumen gitu ya, supaya mereka bisa
mengakses produk atau layanan yang kita miliki, dan ini juga sudah terjadi pergeseran yang sangat tinggi gitu ya. Kalau dulu website hanya sebagai company profile, sekarang sudah menjadi e-commerce kita gitu. Jadi mereka bisa melakukan transaksi melalui website yang kita miliki. Dan biasanya selain itu adalah untuk terjadi penjualan ya mereka biasa melakukan melalui marketplace ya, bisa Shopee, Tokopedia gitu ya, Blibli, Bukalapak dan lain sebagainya. Nah, kita untuk membangun engagement biasanya ya brand melalui sosial media gitu ya, sehingga supaya engagement kita tetap terjaga. Kenapa? Back to konsep brand adalah build relation. Nah, ketika relationnya itu kita bangun melalui sosial media, kita bisa chat dengan konsumen kita bisa follow, kita bisa komen gitu ya, atau kita bisa mereplay dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke sosial media kita gitu, sehingga mereka bisa memanfaatkan. Sehingga kalau sekarang memang ya hampir keseluruhan brand sekarang memanfaatkan sosial media sebagai salah satu sarana untuk membangun awareness dan membangun engagement dengan konsumen mereka gitu ya. Itu beberapa pola yang dilakukan. Nah, masing-masing brand tingkat ulas kalau kami melakukan riset dalam setiap tahun gitu ya, memang kita bisa mapping berapa sih ulasan di brand A gitu ya, berapa sih pemberitaan di brand A gitu ya, berapa sih tingkat penjualan di marketplace dari brand A atau brand B atau C gitu ya. Kita bisa melakukan mapping. Nah, dari sisi mapping itu berapa review ratingnya misalkan, itu juga bisa cek gitu ya. Artinya kalau kita sebelum kita melakukan aktivitas campaign, kita juga harus tahu juga siapa kompetitor. Nah, kompetitor kita melakukan apa gitu. Sehingga dalam membangun strategi yang tepat ya salah satunya adalah melihat kompetitor supaya paling tidak kita bisa mensiasati bagaimana supaya kita tetap dipilih dan mereka loyal dengan produk atau layanan yang kita miliki. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ketika konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian gitu ya, apa sih yang mereka lakukan? Ternyata mereka mengakses informasi gitu ya terhadap produk atau layanan Bapak Ibu melalui berbagai channel gitu ya. Nah, satu ternyata sosial media berdasarkan survei yang dilakukan oleh Trust & Co gitu ya, awal tahun 2024 bulan Januari gitu ya, tahun ini Bapak Ibu, memang sosial media itu menjadi akses yang pertama. Jadi 75% mereka akses. Kenapa? Karena ketika mereka ingin mencari informasi lebih mudah, lebih cepat, salah satunya adalah akses sosial media. Jadi sosial media itu memang harus di-maintain dengan baik. Jadi ya kita harus proporsi berapa jumlah konten yang sifatnya edukasi, berapa jumlah percentage konten yang sifatnya adalah menjual suatu produk tertentu supaya mereka tetap merasa manfaat dari sisi konten itu tetap terjaga gitu. Yang kedua, dari pencarian di internet gitu. Ini menarik gitu. Jadi ketika mereka mencari suatu produk, ternyata mereka juga mengakses informasi karena memang pencarian di internet. Jadi memang mereka melakukan searching. Nah, ketika mereka melakukan pencarian di internet itu ada dua di sini kalau sekarang. Satu, mencari langsung di search engine, yang kedua mencari langsung di marketplace Bapak Ibu. Jadi, nah itu juga perlu diperhatikan tuh. Ketika mencari langsung di marketplace, apakah produk atau layanan Bapak Ibu muncul di atas gitu. Itu juga menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah, selain itu Bapak Ibu juga karena faktor rekomendasi pengguna tadi, review rating itu juga mempengaruhi. Nah, itu juga sangat berpengaruh, termasuk iklannya. Iklan produk di berbagai media atau iklan produk di internet itu juga sangat berpengaruh ya. Karena ini kan kita nggak sengaja melihat gitu ya. Apalagi kalau kita interest terhadap produk tertentu, suka kita diikuti itu, kemana-mana buka diikuti. Misalkan kita interest misalkan produk A gitu ya, buka Instagram keluar tuh, buka Facebook keluar gitu ya, atau yang lain. Jadi itu pun terjadi. Nah, selain itu sekarang kalau saya lihat tren di beberapa tahun terakhir Bapak Ibu, influencer marketing atau KOL ini sekarang semakin kuat ya kalau saya perhatikan. Bahkan jumlah views-nya pun tinggi gitu ya, dan mereka juga bisa backlink-kan ke transaksi gitu ya. Itu juga
salah satu hal yang menarik, bahkan YouTube sekarang sudah punya YouTube Shopping ya, YouTube Shopping. Jadi, nah perkembangan seperti ini saya kira kita perlu perhatikan gitu ya, karena memang ada terjadi perubahan-perubahan pasar dan juga perubahan teknologi gitu ya. Nah, influencer marketing Bapak Ibu untuk produk-produk kecantikan gitu ya, untuk produk-produk elektronik gitu ya, atau produk-produk yang memang fashion gitu, itu juga sangat tinggi pengaruh dari influencer marketing. Kenapa? Karena mereka sangat berbeda dengan bahasa iklan. Kalau bahasa iklan lebih tertata gitu ya, mempengaruhinya lebih formal gitu ya kebanyakan. Tapi kalau influencer ini ya mereka menyampaikannya dengan enak gitu ya. Apalagi mereka bisa memperlihatkan produknya gitu, atau bahkan mereka bisa mendemokan dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang menjadi satu kekuatan influencer. Nah, sehingga beberapa ketika meluncing suatu produk gitu ya, kalau dulu hanya media massa saja yang mereka gunakan, salah satunya gitu ya, mengundang teman-teman wartawan, tapi kalau sekarang juga teman-teman influencer juga diundang untuk meluncing suatu produk tertentu misalnya. Nah, ini juga dilakukan oleh pemerintah juga ya. Ini juga dilakukan oleh pemerintah. Mereka juga menggunakan KOL, salah satu alat komunikasi yang mereka lakukan untuk memberitahu pesan pada masyarakat yang secara luas. Nah, kita juga perlu memahami Bapak Ibu, apa sih tahapan gitu ya, tahapan yang dilakukan oleh konsumen ketika sebelum memutuskan membeli suatu produk tertentu gitu ya. Nah, biasanya Bapak Ibu, konsumen itu satu mengenali kebutuhannya gitu ya. Oh, saya lagi lapar misalnya. Nah, yang diingat siapa tuh gitu ya. Nah, kalau yang sudah top of mind, misalkan ayam kaki lima misalnya. Oh, berarti saya langsung pesan ayam kaki lima misalnya. Atau ayam karawaci misalnya. Atau misalkan gado-gado di sebelah kantor tuh enak misalkan. Nah, pengenalan kebutuhan itu dari konsumen kan setiap hari ya. Setiap hari mereka membutuhkan suatu produk atau jasa gitu ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu ditangkap gitu ya. Apakah mereka melakukan pencarian informasinya melalui apa? Bisa melalui search engine, bisa melalui pencarian di marketplace misalnya, atau tanya ke keluarga terdekat gitu ya, atau ya kalau kita tahu tokonya kita datang langsung misalkan ya. Nah, itu bisa dilakukan gitu oleh konsumen kita atau lewat platform aplikasi misalnya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, mereka akan bandingkan tuh antara produk yang satu atau brand yang satu dengan brand yang lain gitu. Jadi mereka akan bandingkan mana yang menurut mereka lebih menguntungkan. Nah, membandingkan itu kan dari berbagai faktor ya. Tadi soal harga pasti mereka akan bandingkan, promosinya mereka akan bandingkan, mereknya mereka akan bandingkan gitu ya, kualitasnya mereka akan bandingkan, atau ada sarana lain misalnya yang benefit-benefit lain yang mereka akan bandingkan. Sehingga ketika mereka membandingkan gitu ya, bagaimana produk kita itu ketika dibandingkan itu secara secara strategi supaya kita bisa dipilih bagaimana. Ini yang menjadi hal yang menarik gitu ya untuk kita cermati gitu ya. Sampai mereka choice gitu ya. Mereka melakukan keputusan pembelian terhadap produk atau layanannya. Baru afternya ya mereka apakah akan suka terhadap produk atau jasanya sehingga mereka beli lagi, memberikan review rating yang bagus gitu ya, atau mereka juga bisa merekomendasikan pada orang lain, bahkan ya mereka bisa jadi tanpa dibayar mereka bisa mengadvocate orang lain untuk membeli produk yang kita miliki, itu juga bisa terjadi. Jadi tahapan ini saya kira suatu hal yang konsumen lakukan ketika sampai mereka melakukan keputusan pembelian. Nah, ketika dari melihat tahapan ini tentunya kita harus memahami produk yang kita jual itu, konsumen kita itu mencari informasinya itu melalui apa gitu, yang terbesar gitu ya. Berarti ada titik tekan tuh di dalam komunikasi atau edukasi yang kita lakukan gitu. Nah, itu penting. Nah, ketika membandingkan biasanya ada nggak konten-konten edukasi yang melihat bahwa ya produk kita lebih unggul dibanding kompetitor. Mungkin brand kompetitornya tidak ditampilkan gitu. Tapi paling tidak kita punya mendorong preferensi mereka supaya lebih mudah untuk memilih terhadap keputusan pembelian produk yang kita miliki. Nah,
Secara garis besar gitu ya, pertimbangannya biasanya ya customer tahu nggak tentang produk atau brand yang kita tawarkan gitu. Jadi ketika customer tahu, ya paling tidak itu langkah pertama. Karena apa? Karena mereka harus tahu dulu. Yang kedua, ya sudah pastikan bahwa kalau produk, ya produk dibuat di pabrik, tapi begitu konsumen sudah membeli gitu ya, sudah merasakan, nah itulah persepsi konsumen muncul. Oh ternyata kualitasnya bagus. Oh mudah didapat gitu ya. Oh ada promosinya misalnya. Apalagi staf penjualan Bapak Ibu memberikan pelayanannya bagus gitu ya. Dan juga menerangkan benefit yang terhadap produk atau layanan Bapak Ibu oke gitu. Sehingga tingkat potensi untuk closingnya akan lebih tinggi gitu ya dalam mempertimbangkan keputusan pembelian. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalau kita perhatikan gitu ya, biasanya tadi ini saya pertegas lagi. Jadi kalau tadi riset yang dilakukan oleh kata data gitu ya, ini yang riset yang dilakukan oleh Trust & Co. Memang rata-rata kalau responden yang biasa berbelanja online itu pengaruh brand itu kisaran 34% di sini. Tercatat 34%. Jadi harga itu pengaruhnya 54%, ternyata tinggi nih, mempengaruhi. Artinya dari sekian responden gitu ya, yang ditanya ternyata faktor harga ini berpengaruhnya 54%. Jadi menyatakan oh ini berpengaruh terhadap. Nah, merek pengaruhnya 34%. Jadi memang challenge juga buat kita gitu ya. Ternyata apakah setiap customer kita loyal 100%? Di era sekarang kelihatannya lebih kompetitif ya. Tidak akan loyal 100% karena mereka beli produk A juga beli produk B gitu ya. Juga beli produk C gitu. Jadi mereka kan kalau beli misalkan di sektor makanan ya mereka bosen ya. Kecuali misalkan pasta gigi biasanya ya kalau sudah menggunakan brand tertentu biasanya akan loyal karena dirasa lebih tepat untuk dia. Tapi apakah akan loyal selamanya gitu? Bisa jadi kalau ada brand yang brand challenger yang bisa menawarkan solusi terhadap permasalahan konsumen bisa jadi pindah gitu ya. Itu bisa juga terjadi. Nah, rekomendasi ini menjadi suatu hal yang penting karena di era keterbukaan ini Bapak Ibu, review rating itu sangat berpengaruh. Meskipun sekarang beberapa pelaku atau pengelola brand itu biasanya mereka membuat semacam hadiah tertentu gitu ya. Ketika mereka memberikan rating 5 katakanlah free produk apa gitu ya atau diberikan hadiah apa. Meskipun tidak 100% dari hati konsumen, tapi itulah yang terjadi sekarang. Jadi transaksi secara online ini adalah beberapa yang mempengaruhi Bapak Ibu. Nah, ini di dalam komunikasi gitu yang akan kita bangun kepada konsumen kita gitu ya. Mungkin kita bisa juga menggunakan the idea model ya, the idea model sebagai model untuk melihat efektivitas dari campaign yang kita lakukan. Itu juga bisa dilakukan. Jadi mulai dari attention, interest, desire, dan action gitu. Jadi ketika orang melihat berbagai promosi yang kita lakukan baik di offline maupun online gitu ya, berapa sih yang interest terhadap produk atau layanan kita gitu ya, itu nah berapa sih orang yang bertanya lebih detail, lebih rinci. Kalau B2B saya kira berapa jumlah lead yang masuk gitu ya, berapa yang menanya detail, berapa yang closing gitu ya, sama. Jadi yang jadi konsumen pun gitu. Jadi artinya setiap aktivitas yang kita lakukan kita bisa ukur gitu ya terhadap aktivitas campaign yang kita lakukan, sehingga bisa kita analisis sehingga perbaikan-perbaikan dari kegiatan komunikasi yang kita lakukan pada target pasar kita lebih tepat sasaran gitu ya. Nah, yang tidak kalah menarik adalah Bapak Ibu, nah ini yang tadi saya sampaikan gitu ya, kita perlu melakukan mapping kompetisi. Ini salah satu contoh gitu ya, mapping sederhana gitu ya dari brand pompa air gitu ya. Saya tidak sebut brandnya gitu ya. Tapi ini contoh brand pompa air merek A gitu ya. Di internet ada 9.800 ulasan yang mengulas terhadap brand tersebut gitu. Jadi sangat tinggi. Yang kedua mencari Bapak Ibu. Jadi ketika brand kita sudah dicari oleh
masyarakat atau oleh konsumen, apalagi dengan spesifik kata kunci tertentu gitu, ini juga semakin berpotensi terhadap transaksi gitu ya. Jadi, nah ini salah satu contoh gitu ya, brand A dicari rata-rata per bulannya 18.100 pencarian gitu. Jadi, nah semakin tinggi pencariannya semakin bagus gitu ya. Apakah mereka transaksinya selalu di online? Ya belum tentu gitu ya. Ya belum tentu, bisa jadi mereka beli di seluruh jaringan distribusi channel yang mereka miliki. Kenapa? Karena sekarang ketika kita di toko offline sekalipun gitu ya, ketika melihat suatu harga tertentu kita bisa searching, benar nggak sih harganya gitu ya, kemahalan nggak sih gitu ya. Itu kan perilaku konsumen yang di era sekarang gitu ya, yang kita perlu perhatikan. Kita juga bisa cek transaksinya, kita bisa cek ratingnya, reviewnya. Nah review itu kan bisa positif, negatif, netral, kita bisa lihat gitu ya, dan kita bisa bandingkan antara brand yang satu dengan brand yang lain. Nah, ketika kita mapping kompetisi gitu ya, akan memudahkan kita dalam membuat sebuah strategi, sebuah cara untuk memenangkan persaingan gitu ya. Itu yang kita bisa lakukan. Nah, terakhir nih, slide terakhir gitu ya. Udah jam 5 lewat ini ya. Nah, slide terakhir gitu ya, bagaimana kita menang gitu ya di tengah persaingan yang ketat gitu ya. Kenapa? Karena di masing-masing kategori produk yang kita tawarkan kepada masyarakat, tentunya persaingannya pun tinggi gitu ya. Nah, kalau kita nggak bisa unggul, sudah pasti ya secara penjualan pun tidak oke pasti gitu ya. Nah, apakah brand-brand yang sudah terkenal ketika masuk ke satu kategori tertentu punya brand equity? Yes, punya brand equity, tapi belum tentu juga memenangkan persaingan di kategori misalkan kalau sudah ada market leader di kategori tertentu gitu. Jadi banyak case juga yang perlu dipertajam atau dipelajari. Contoh, nah ketika kita ingin menang di sebuah kompetisi, pastikan quality dari produk yang kita miliki bisa ya unggul dibanding kompetitor yang ada gitu ya. Nah, ini penting gitu ya, apalagi sebuah inovasi, biasanya inovasi produk baru gitu ya, itu biasanya memang mereka sudah mapping kompetisi itu, sehingga mereka meluncurkan suatu inovasi baru, apalagi yang pertama di Indonesia biasanya berpotensi punya market yang besar. Contoh, kemarin kita baru melakukan riset gitu ya, ternyata ada segmen deodoran yang khusus banyak mungkin di market Indonesia gitu ya, setelah ditelaah banyak orang yang punya bau badan yang ekstra gitu ya, bau badannya ekstra, tidak biasa-biasa saja gitu ya. Ternyata ada sebuah merek deodoran yang memang mampu memberikan solusi itu, bahkan tidak hanya seharian tapi bisa misalkan 48 jam. Jadi, nah itu meredam bau, menghilangkan baunya kuat sekali. Nah, dia punya formulasi. Nah, itu penjualannya tertinggi sekali di marketplace. Itu salah satu contoh. Artinya inovasi yang dilakukan itu memberikan solusi dan manfaat langsung pada konsumen. Itu salah satu contoh. Artinya quality produk itu ya pertama gitu ya, harus ditonjolkan. Kedua adalah competitive price. Jadi ketika kita bersaing Bapak Ibu, sehebat apapun brand kita gitu ya, apalagi sekarang gitu ya, brand-brand termasuk bisnis coffee shop sekalipun gitu ya, brand-brand yang ternama itu sudah mulai tersaingi dengan coffee shop lokal gitu ya, yang memang punya unique selling point yang berbeda, punya diferensiasi yang berbeda gitu ya, punya customer yang khusus gitu. Itu juga sudah berpengaruh gitu ya, sudah mempengaruhi, sehingga competitive price itu sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena tadi alasan konsumen itu membeli suatu produk, alasan pertama salah satunya karena harga gitu ya. Artinya apa? Antara harga dengan quality atau feature, ya kita harus lihat konsumen kita gitu supaya margin kita juga jangan sampai tipis juga. Kalau tipis artinya kan tidak sustainable. Jadi atau berat lah secara operation, harus menjual volume yang terlalu tinggi gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Artinya competitive price itu penting lah. Nah, untuk kita perhatikan. Yang kedua adalah seberapa dikenal atau seberapa orang mengenal terhadap brand kita. Semakin orang mengenal brand kita, apalagi menjadi top of mind di benak konsumen, itu ya berpotensi untuk menang gitu ya. Jadi kalau
Kalau misalkan ingat ayam goreng, ingat KFC gitu ya. Kalau ingat deterjen, ingat Rinso misalnya. Kalau ingat pasta gigi, ingat Pepsodent misalnya. Itu kan mereka punya keunggulan dari sisi ekuitas merek yang mereka miliki gitu. Jadi mereka bisa top of mind di benak konsumen misalnya. Itu kan menjadi suatu kekuatan. Dan itu nggak mudah menciptakan itu. Nah, kalau kita nggak kuat di market yang besar ya kita ambil pasar yang niche gitu ya. Pasar yang niche. Nah, misalkan kita misalkan kenapa nyebut pasar niche? Misalkan kalau banyak salon misalnya, salon oke, banyak salon yang ada yang salon pria atau salon wanita gitu. Ada juga yang salon khusus sebagai positioning khusus salon muslimah. Nah, ini kan positioning. Karena mereka punya positioning tersendiri. Bagaimana meletakkan brand kita di benak konsumen kita gitu ya, dan kita menjadi yang top of mind. Nah, kalau kita melayani pasar niche itu juga berpotensi kita yang diingat oleh konsumen atau menjadi top of mind. Kalau sudah kompetisinya terlalu ketat ya kita bisa menciptakan kategori baru misalnya. Contoh kalau dulu misalkan kategori baru itu adalah misalkan kalau di sektor ayam goreng ya ada ayam geprek meskipun sekarang sudah turun ya, atau menciptakan misalkan ayam merah misalkan gitu ya dengan formulasi khusus misalkan. Nah, itu kan sesuatu. Nah, creativity itu sangat ditentukan tuh untuk melihat pasar gitu ya. Atau misalkan kalau yang menjual popok anak-anak misalnya anti bocor misalnya, atau daya serapnya tinggi misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu kita perlu formulasi yang tepat gitu ya terhadap tingkat persaingan yang ada. Kalau kita sebagai yang pertama di Indonesia punya potensi menguasai market dan punya potensi untuk top of mind gitu ya, di benak konsumen di kategorinya. Jadi kalau dibandingkan dengan kompetitor yang lain nanti akan menjadi followers gitu ya. Nah, ini menarik gitu ya, menarik. Nah, terus inovasi Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat sebuah brand gitu ya. Tadi karena loyal itu tidak secara terus-menerus gitu ya. Bagaimana konsumen tetap membeli produk atau layanan yang kita miliki adalah inovasi. Nah, inovasi itu memang ya harus by design gitu ya. Artinya apa? Dalam 1 tahun kita meluncurkan produk-produk inovasi seperti apa supaya konsumen tetap membeli atau tetap transaksi dengan produk yang kita miliki. Tetap inovasi itu ya sesuai dengan kebutuhan atau need dari pasar. Itu yang dilakukan. Jadi para pelaku apalagi di sektor kecantikan Bapak Ibu, saya perhatikan itu mereka melakukan inovasinya luar biasa. Jadi karena memang tingkat persaingan tinggi tapi inovasi yang dilakukan itu secara kontinu. Bahkan hitungan dalam 1 bulan inovasi yang dilakukan sudah sangat beragam, di tengah kompetisi. Nah, selanjutnya adalah pelayanan. Nah, karena tadi brand adalah terkait tentang persepsi konsumen tentang apa yang konsumen rasakan gitu ya, experience konsumen. Nah, ketika mau beli suatu produk kita dilayani dengan baik, relasinya bagus gitu ya, apalagi di sosial media kita juga disapa, kita diberikan jawaban yang bagus gitu ya. Ya kita jatuh hati juga terhadap brand tersebut gitu ya. Nah, ketika konsumen sudah suka, sudah jatuh hati terhadap suatu brand tertentu, mereka akan balik dan kembali gitu ya. Nah, misalkan ya setiap orang pasti punya preferensi yang masing-masing gitu ya. Misalkan kalau kita ke Jogja gitu ya. Nah, kalau ke Jogja kalau nggak ke gudeg Yujum ya kurang afdol rasanya gitu. Nah, artinya apa? Kita ada loyalty gitu. Jadi, kita datang menikmati kulinernya gitu ya, kita balik lagi. Atau kita membeli produk tertentu yang memang sudah bertahun-tahun gitu ya. Ya kita loyal gitu terhadap brand tersebut meskipun loyal itu tidak akan selamanya gitu, tetap ada faktor lain gitu ya. Ketika sebuah kompetisi terjadi bisa jadi mereka melakukan switch brand atau bahkan salah satu konsultan brand mengatakan sekarang ada juga istilah poligami brand gitu. Jadi mereka membeli satu kategori satu produk tapi tidak hanya brand A tapi juga bisa brand B atau brand C gitu. Jadi mereka bisa pindah-pindah apalagi di sektor makanan misalkan. Nggak mungkin kan mereka beli fried chicken di resto A terus gitu kan, bosen juga gitu. Nah, artinya bagaimana membangun brand kita menjadi pemenang di kategorinya tadi, kualitas produk harus menjadi poin penting. Yang kedua adalah competitive price. 3 adalah bagaimana
di kategorinya kita unggul secara awareness gitu ya, atau top of mind di benak konsumen. Yang keempat adalah terus melakukan inovasi dari sisi produk dan layanan Bapak Ibu sekalian. Berikan layanan terbaik sehingga mereka akan loyal terhadap brand yang kita miliki. Terakhir, ada quotes dari Jack Ma, you should learn from your competitor but never copy. Jadi copy and your die. Jadi kita melihat suatu kompetitor, jangan sampai amati tiru plak gitu ya. Kamu akan mati gitu ya. Jadi tetap kita perlu melakukan modifikasi dari aktivitas yang kita lakukan maupun produk atau layanan yang kita jual. Saya kira dari saya cukup sekian gitu ya. Nanti mungkin kalau ada yang bertanya silahkan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di kegiatan Indonesia Brand Community Class gitu ya. Nah ini kelas ini nanti akan dilakukan setiap bulan Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan untuk mengikuti kelas-kelas yang lain. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua.